Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ayo, di mana semua anak didik kami? Sebagaimana biasanya, setiap Sabtu pagi kita melaksanakan ibadah. Pada saat ini, tibalah giliran kita beribadah, memuliakan Tuhan. Kami yakin dan percaya, stamina kita semua prima. Mari semangat memuji Tuhan, karena Tuhan berikan berkat-Nya kepada kita lewat kesempatan, lewat kehidupan, lewat kesehatan. Baiklah anak didik kami semuanya, mari bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati kita karena kita akan memasuki hadiratnya Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui perjalanan kehidupan kami, Engkau berikan hari yang baru, kesempatan, waktu, kesehatan untuk bisa kami jalani. Hingga pada saat ini, segala sesuatu yang kami lakukan bisa kami lalui dalam keadaan sehat-sehat. Semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Layaklah kami mensyukuri kebaikan Tuhan. Untuk itu kami datang pada pagi hari ini. Berkatilah kehadiran kami semuanya. Kami akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan melalui pujian. Kami akan mempersiapkan diri melalui kesiapan kami mendengarkan firman Tuhan. Izinkan kami semua Tuhan, tambah-tambahkan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Secara khusus hamba-Mu nantinya akan menebarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati, tambahkan hikmat, kearifan, kebijakan, sehingga firman yang disampaikan benar-benar dan sungguh-sungguh merupakan isi hati Tuhan. Hamba-Mu mampu menerjemahkannya dan kami beroleh pengertian semua. Hari lepas hari kami semakin memahami isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Bapa, berkati orang tua anak didik kami keseluruhannya dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Terlebih-lebih Tuhan, jauhkan dan hindarkan kami dari mara bahaya dan penyakit. Kami serahkan waktu ibadah kami ini. Tuhanlah yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak didik kami semuanya, ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan lewat pujian kita pada saat ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padanya. Kita sambil tepuk tangan bahwa Yesus kita itu benar-benar Allah yang begitu rela berkorban untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Layak kita syukuri dan muliakan Dia. Kita angkat pujiannya dengan semangat. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku
terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan kendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kita lanjut dengan sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Siapa disayang Tuhan? Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ayo semua dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masih angkat pujian lagi. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Mari kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi, menyatakan kerinduan kita untuk mau ditaburi oleh firman Tuhan.
Katakan ku rindu menikmati sabdamu. Waktu selanjutnya kami berikan untuk menyampaikan firman Tuhan dari hamba Tuhan. Shalom kepada semua anak didik kami. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami siapkan hati kami akan firman kehidupan yang menuntun kami ke dalam kebenaran, supaya kami menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, urapi hati kami, sehingga hati dan pendengaran kami saat ini Tuhan memahami dan semakin diberkati lewat jalan-jalan dengan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang bertumbuh, kami diberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Pada hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. You are the hero. You are the hero. Kamu adalah pahlawan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang pahlawan. Menjadi pahlawan tidak segampang memang yang kita dengar, butuh proses dan perjuangan di dalam kehidupan. Tetapi semua bisa terjadi oleh karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan menjadi berkat. Kita menjadi orang yang sukses, berhasil di kemudian hari, masa depan yang cerah. Kita menjadi orang yang mandiri, yang mampu untuk mencukupi kebutuhan kita, bahkan menjadi keluarga, menjadi berkat di tengah keluarga dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bicara tentang pahlawan, itu sangat dalam artinya. Dalam Alkitab, seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, yang menjadi Perdana Menteri di Mesir, yang dipercayakan oleh Firaun, itu sangat luar biasa. Maka hari ini kita akan belajar menjadi seorang pahlawan seperti Yusuf, yang membawa berkat bagi keluarganya, bahkan dia menjadi pahlawan bagi Mesir. Bagi keluarganya, bagi Mesir, dia berkarya dengan luar biasa. Firman Tuhan dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-46. Kita akan sama-sama membaca, dan hari ini Bapak akan baca dari sini. Yang ada Alkitab bisa dibuka Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang mungkin pakai laptop atau pakai handphone juga klik Alkitabnya, Kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya.
Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dan keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnah Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari tempat Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yusuf menjadi pahlawan, dan hari ini firman ini mengajarkan kepada kita semua, kepada anak didik kami dan kepada semua yang mendengar firman ini. You are the hero. Kamu adalah pahlawan yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Kau akan berhasil, kau akan beruntung dalam hidupmu, dan kau akan diberkati, dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Yusuf mencapai itu semua? Yusuf seorang yang tidak punya pendidikan yang bagus, yang tinggi dan lain sebagainya, banyak hal yang tidak mungkin. Tapi ada hal-hal istimewa yang luar biasa dalam diri Yusuf. Dia betul-betul taat kepada Tuhan sehingga dia meraih semuanya dengan luar biasa. Bagaimana kita untuk diberkati? Bagaimana kita untuk mendapat berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan dalam kehidupan ini? Kita akan lihat beberapa hal yang akan kita gali dalam firman Tuhan hari ini, sesuai dengan Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ayat yang ke-46 ini. Dalam setiap kehidupan kita umat manusia, hampir semua pasti menginginkan kesuksesan, keberhasilan dalam segala hal kehidupan. Memang tidak dipungkiri kita semua menginginkan keberhasilan, kesuksesan itu. Semua orang. Mulai dari orang-orang yang masih muda, bahkan anak-anak, mencita-citakan kesuksesan, keberhasilan di dalam kehidupannya. Dan dalam firman Tuhan, kata sukses atau berhasil sering kita temui banyak sekali, dan itulah yang Tuhan inginkan juga. Bahwa kita anak-anak Tuhan, kita miliknya Tuhan, harus bisa sukses, harus bisa berhasil dan menghasilkan buah yang lebat. Dan ketika buah kita lebat dan baik, maka Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Itulah keinginan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin membuat kita berhasil. Tuhan ingin membuat kita sukses. Tuhan ingin membuat kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, dan bagi negara ini. Kamulah generasi-generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Jika kita belajar bagaimana Yusuf, seorang anak yang masih sangat muda, tetapi bisa berhasil dan sukses dalam kehidupannya, dan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi bangsa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan, bagaimana kita untuk menjadi seorang pahlawan, untuk meraih masa depan. Ada langkah-langkah yang Tuhan katakan. Yang pertama, Yusuf memiliki mimpi yang besar. Ini yang pertama. Yusuf memiliki mimpi yang besar. Bahasa kita sekarang, vision, tujuan hidup. Apa visi kita? Apa cita-cita bagi anak didik kami? Apa cita-citamu? Kamu harus punya target, kamu harus punya cita-cita. Supaya apa? Ketika engkau melakukan semua perjalanan hidupmu, kamu melakukannya dengan semangat, karena ada sesuatu yang sedang tertuju. Hidup tanpa tujuan itu terasa hampa, gampang terombang-ambingkan. Lihat nantilah, apapun jadinya, lihat nantilah, dan lihat nantilah. Memang hidup kita ini dalam tangan Tuhan, tapi sebagai anak Tuhan kita harus punya visi, harus punya mimpi, kita harus punya cita-cita. Jangan takut, beranilah bercita-cita.
semboyan. Negara kita juga bilang gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Yang artinya jangan ragu, jangan takut kalau punya cita-cita. Kamu harus punya tujuan. Yusuf memiliki mimpi yang besar dan luar biasa. Mimpi Yusuf menunjukkan dia menjadi raja. Dia menjadi berkat bagi keluarganya. Dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa dan bagi suatu komunitas. Dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 5-9 bahwa Yusuf punya mimpi yang besar di dalam kehidupannya. Jangan takut untuk kita punya cita-cita, karena tanpa itu kita terasa kurang bersemangat dalam melakukan setiap tugas kita. Anak didik kami harus punya cita-cita apapun itu. Percayalah Tuhan menolong untuk kita mencapai. Harus punya cita-cita. Jangan takut, jangan ragu, karena di situ Tuhan ada. Sehingga ada doamu yang jelas, ada tujuan yang kau capai sehingga kau melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat. Ya, jadi bukan hanya sekedar orang sekolah, saya sekolah juga, orang belajar, saya belajar juga, bukan hanya sekedar itu, tapi kamu sedang meraih sesuatu bagi masa depan. Jadi Bapak bilang bahwa dua hal yang harus diwariskan kepada kita, yaitu iman dan ilmu. Kamu harus menjadi pemuda yang beriman, supaya hidupmu bagus dan terberkati. Kau jauh dari segala hal yang buruk, sehingga kau fokus kepada berkat Tuhan bagi masa depan. Yang kedua, kau harus punya ilmu, kau harus menjadi anak yang berpengetahuan, kau harus punya keahlian, skill. Kamu harus bijaksana seperti Yusuf ini. Yang dua hal ini tidak boleh kamu tinggalkan, sehingga kau terberkati. Jadi itu yang pertama, untuk menjadi seorang pahlawan, untuk diberkati. Anak-anak kami dan kita semua harus punya mimpi, cita-cita, punya visi yang harus kita raih di depan. Dan selanjutnya yang kedua, Yusuf memiliki jiwa yang tahan banting. Yusuf ini memiliki jiwa yang tahan banting. Jiwa tahan banting. Hatinya, perasaannya, dia siap diproses. Dia tahan banting. Dia tidak menjadi orang yang gampang menyerah. Dia tidak gampang putus asa. Kalau dia merasa tidak mampu, dia berusaha bagaimana dia melakukannya. Dari langkah-langkah apa dia bisa melakukan sesuatu. Jiwanya tahan banting, siap menghadapi proses, siap menghadapi tantangan, siap menghadapi masalah. Dia tidak kecut, dia tidak tawar hati. Firman Tuhan berkata kepada Joshua, hai Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Orang yang tahan banting jiwanya, dia kuat. Banyak pemuda-pemudi remaja sekarang gampang stres, gampang lemah. Hanya sedikit masalah, sedikit halangan, tidak fokus meraih masa depan. Anak didik kami, kamu harus punya jiwa yang tahan banting. Kamu harus kuat menghadapi semua tantangan rintangan kehidupan. Kalau kau menyerah karena sulitnya mata pelajaran, karena sulitnya sesuatu yang kau ketahui, kalau kau menyerah belajar, sampai di situ masa depan. Karena kamu ingin jadi dokter, cita-citamu kau harus SD, kau harus sekolah formal, kau harus SMP, kau harus masuk pendidikan SMA, kamu harus masuk sekolah kedokteran. Kalau kamu berhenti di SMA, gak akan mungkin kau masuk kedokteran. Kalau kau berhenti di SMP, gak mungkin kau masuk lagi kuliah. Kamu harus tahan banting, kamu harus kuat. Ini yang dimiliki oleh Yusuf. Ia memiliki jiwa yang tahan banting, tidak menyerah dengan keadaan. Kamu harus punya prinsip. Jangan menyerah, kata lagu itu bagus. Jangan menyerah. Ketika kita maju terus bersama dengan Tuhan, semua dapat kita lalui, semua dapat kita lakukan, dan kita kalahkan dan meraih hal yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Dia diproses luar biasa. Ia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri ketika dia mau dijual. Akhirnya dia dijual menjadi budak di rumah Potifar. Bukan hanya itu, dia difitnah. Dia difitnah melakukan dosa perzinahan.
penjara dia menjadi kesayangan, di rumah Potifar dia menjadi kesayangan Potifar, tapi di mana-mana selalu ada tantangan rintangan. Dan selanjutnya Yusuf ini tetap kuat dan tidak menyerah dengan keadaan. Dia tetap kuat, tidak menyerah dengan keadaan apapun, sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir yang dipercayakan oleh raja. Hanya tahta raja itu saja yang tidak bisa dia duduki. Artinya dia diangkat oleh Tuhan melalui Firaun menjadi seorang yang berhasil menjadi seorang pahlawan di dalam hidupnya. Saya tidak tahu apa keadaan kita sekarang, apa keadaan anak kami sekolah. Tapi kalau kita ingin sukses berhasil menjadi pahlawan dimanapun kita berada, milikilah jiwa yang kuat dan jangan menyerah dengan keadaan, situasi, dan kondisi apapun. Karena Tuhan ada di sini. Bersamamu Bapa dan Tuhan, ku lewati semua. Bersamanya. Kau ada bersamaku setiap langkah, setiap musim keadaan hidup. Percaya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga akan menyertaimu, akan memberikan yang terbaik. Tapi ingat, jangan gampang menyerah. Miliki jiwa yang bertahan. Jangan kalau ditegur kecut, jangan kalau tak dikasih apa yang diminta langsung kecut dan tawar hati, malas-malasan. Kamu harus berubah. Seorang yang tahan banting, itulah sikap seorang pahlawan. Dia tidak takut dengan ancaman musuh, dia tidak takut dengan semua ancaman dari lawan yang ada di hadapannya. Dia tetap maju bersama dengan timnya. Kamu harus tetap maju apapun keadaannya. Yang ketiga, Yusuf memiliki karakter yang dapat dipercaya. Karakter yang dapat dipercaya. Ini yang ketiga. Anak didik kami dan kita semua yang dengar firman ini, milikilah karakter yang dapat dipercaya. Kejadian 34 ayat 5 dan 6 ini. Ketika kita bisa dipercaya dalam segala hal, walaupun itu kecil, maka percayalah, cepat atau lambat kita pasti bisa sukses dan berhasil dalam segala perkara. Yusuf dipercaya Potifar dan dia melakukan dengan luar biasa baik. Yusuf dipercaya kepala penjara, dia lakukan dengan baik semua tugasnya. Maka dia juga akhirnya dipercaya pemimpin bangsa Mesir yang besar. Dia dipercayakan dari perkara-perkara kecil. Sebagai pada awalnya dia seorang pembantu di rumah Potifar, seorang budak dalam bahasa kasarnya. Tetapi dia dipercayakan di sana untuk mengelola semua, mulai dari rumah, halaman, dan semua bisnis yang dimiliki oleh Potifar, seorang petugas staf di kerajaan Mesir pada waktu itu. Yusuf luar biasa sehingga segala sesuatu tidak sibuk lagi Potifar, tidak capek lagi Potifar memikirkan semua rumahnya dan semua hartanya, karena ada Yusuf. Luar biasa. Milikilah karakter yang dapat dipercaya dimanapun kau berada. Karakter yang dapat dipercaya, integritas. Karaktermu sebagai seorang murid, seorang siswa, kamu harus bertanggung jawab dengan semua tugas-tugasmu di sekolah. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu sekarang itu statusmu anak didik, pelajar. Tugasmu yang paling prioritas adalah belajar. Mengisi kamu dengan ilmu, mengisi dirimu dengan pengetahuan kognitif. Memiliki karakter yang bertanggung jawab, taat, setia, dapat dipercaya, tidak pakai alasan sana sini. Kamu harus punya cara berpikir bagaimana supaya bisa kamu melakukan semua apa yang diminta. Tidak pakai alasan ini, tidak ini, karena ini dan itu, sehingga tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak, tapi kamu tahu solusinya. Harus dapat dipercaya. Kamu harus dapat dipercaya oleh orang tuamu. Jangan terlalu sibuk lagi hanya memikirkan masalahmu. Kamu seharusnya sudah menjadi pahlawan dari sekarang di rumah. Fokuslah kamu dengan pendidikanmu, fokuslah kamu dengan sekolahmu, fokuslah kamu dengan masa depanmu. Karena kalau kamu fokus
untuk masa depan. Sekarang kamu fokus untuk sekolah. Terus lakukan yang terbaik. Kamu harus memiliki sifat karakter yang dapat dipercaya. Percayakan perkara kecil, maka perkara besar juga dia akan dipercayakan seperti Yusuf. Dipercayakan di rumah Potifar menjadi leader, dipercayakan dia juga di penjara menjadi leader. Dari semua tawanan-tawanan yang ada di lembaga itu, dia dipercayakan akhirnya menjadi seorang pemimpin seperti raja di tanah Mesir. Itu dahsyat dan luar biasa. Kamu dapat mencapainya kalau dari sekarang kamu betul-betul memiliki karakter. Sikapmu, perbuatanmu, karaktermu. Untuk memiliki karakter yang baik harus dibiasakan, bukan datang begitu saja. Kamu harus membiasakan melakukan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, perhatikan pikiran-pikiranmu, karena pikiran-pikiranmu itu akan menjadi perbuatanmu. Perhatikan perbuatanmu, kebiasaan-kebiasaanmu, karena itu akan menjadi nasibmu dan menjadi karaktermu. Itu. Dan selanjutnya, kalau dari sekarang anak didik kami terbiasa melakukan hal-hal yang terbaik, dapat dipercaya, bertanggung jawab, setia, taat, milikilah daya juang yang tinggi. Jangan gampang kehilangan konsentrasi. Lakukan terus yang terbaik. Dan yang terakhir, bagaimana kita untuk menjadi seorang pahlawan yang sukses berhasil bahkan menjadi berkat bagi keluarga, bangsa dan negara ini. Lakukanlah pekerjaan dengan excellent, yang terbaik, excellent, yang luar biasa, yang terbaik. Lakukan semua pekerjaanmu, tanggung jawabmu. Kalau kau sekarang masih status seorang pendidik, lakukan dengan yang excellent. Yusuf membuktikan kalau dirinya mengerjakan pekerjaannya dengan yang terbaik, yang excellent, sehingga apapun yang dia kerjakan selalu berhasil. Jadi lakukan pekerjaan, jangan setengah-setengah hati. Kau belajar, kau lakukan kerjaan tugasmu, jangan asal ada. Penting kerjakan. Kau harus sepenuh hati melakukan yang terbaik. Bapak tahu siswa-siswa yang melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, fokus, langsung nampak, dan hasilnya pun beda. Tapi ada sebagian asal ada saja, bahkan tidak bertanggung jawab. Jadi lakukan semua kegiatanmu. Kalau sekarang kau menjadi seorang pelajar, lakukan dengan yang excellent. Kalau kau nanti bekerja di satu pekerjaan, maka kau akan melakukan yang terbaik. Kan masih dari sekolah, kamu udah biasa melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau kau percayakan di rumah untuk mengerjakan pekerjaan, lakukan yang terbaik di rumah. Cuci piring yang terbaik, sapu rumah yang terbaik. Jangan sampai dari satu tapi sampahnya malah balik masuk. Sudah dilakukan tapi nggak beres-beres pekerjaannya. Kamu harus melakukan yang excellent, yang terbaik dalam hidupmu, yang terbaik dalam pekerjaanmu, yang terbaik di dalam pendidikanmu. Yusuf melakukan itu. Yang tidak pernah ditemukan Yusuf melakukan kesalahan dari pekerjaannya. Dia selalu berusaha dengan kreatif, inovatif, dan hasilnya yang sangat baik. Kesuksesan adalah pilihan. Menjadi pahlawan adalah pilihan. Mari kita raih masa depan bersama dengan Tuhan, supaya kita diberikan berkat-berkatnya dan mencapai setiap cita-cita dan masa depan yang indah ini. Nah, didik kami di akhir firman yang keempat ini. Ingat 4 hal ini untuk kau menjadi seorang pahlawan. Jangan lupa, kamu harus memiliki cita-cita yang besar, tujuan hidup, mimpi yang besar. Jangan takut bercita-cita. Kedua, kamu harus memiliki jiwa yang tahan banting. Tingkatkan daya juangmu. Jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Kau pasti bisa kalau kau lakukan. Mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tetap berusaha. Dan yang ketiga, miliki karakter yang dapat dipercaya. Karena karaktermu itu sangat mempengaruhi keberhasilanmu. Karaktermu itu sangat mempengaruhi masa depanmu. Jangan bobrok kehidupan kita. Supaya kita boleh melihat hari-hari yang indah. Karaktermu harus sesuai dengan firman. Dan yang keempat, lakukan
segala sesuatu dengan excellent, dengan yang terbaik. Maka yang terbaik akan Tuhan percayakan dalam hidup. Percayalah, Tuhan Yesus pasti tolong, Tuhan Yesus pasti campur tangan untuk memberikan hal yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kau lakukan itu semua, maka kau akan menjadi pahlawan. You are the hero dalam dirimu, di masa depanmu, bagi keluargamu. Kau nantinya akan menjadi berkat di hari tua. Orang tuamu kau akan menjadi penolong bagi mereka. Kau sanggup memelihara mereka, melihat mereka masa tuanya, sehingga tidak ada penyesalan di hari yang akan datang. Sekarang waktunya untuk melakukan hal-hal yang istimewa. Sekarang waktunya untuk melakukan hal yang terbaik. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. God bless you. Pada semuanya, Tuhan memberkati. Saya percaya kita bisa menjadi berkat di pahlawan yang mana. Tuhan bersedia. Sekian firman Tuhan. Kita berdoa, mengundang Tuhan dalam hidup kita untuk campur tangan di dalam setiap kehidupan kita melakukan firman Allah. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersyukur pada saat siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa ada rahasia-rahasia untuk kami menjadi seorang pahlawan, orang-orang yang sukses berhasil bagi masa depan. Ya, firman-Mu kami diajari supaya kami menjadi orang yang berhasil pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus menolong kami semua untuk melakukan firman Allah. Khusus semua anak didik kami, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, supaya mereka sanggup dan kuat melakukan firman Allah. Bahkan dalam semua proses belajar, mereka melakukan yang terbaik. Mereka tidak gampang putus asa dan menyerah, dan mereka menjadi anak-anak yang taat dan setia, menjadi berkat bagi keluarga dan orang tua, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang dan dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong semua anak didik kami, jaga hidup mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, sanggupkan mereka untuk mengikuti dan memahami semua proses belajar yang ada Tuhan, bahkan dari semua mata pelajaran yang mereka terima. Berkati mereka, berikan kesehatan kepada. Kami juga berdoa untuk keluarga, untuk orang tua dan wali dan semua anak-anak kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi yang sakit, berikan kemenangan bagi yang sedang bermasalah dan berbeban berat. Berikan kelegaan, campur tangan kepada Tuhan bagi semua orang tua dari anak didik kami. Berkati mereka, jika usaha mereka Tuhan Yesus ada gangguan, ada masalah, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh berhasil dan beruntung lewat usaha dan pekerjaan dari semua orang tua anak didik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti makanya berdoa untuk Yayasan Pendidikan Kristen Metodis yang ada di Kecamatan Siantar ini, khusus buat SMP. Tuhan memberkati, Tuhan tolong untuk semua para guru staf, mulai dari pemimpin Tuhan berkati, mulai dari yayasan, kepala sekolah, guru mata pelajaran, semua yang berbagian. Mampukan kami semua satu hati, satu kasih, melakukan yang terbaik untuk proses belajar mengajar di sekolah ini. Urapi kami Tuhan, tambahkan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab dan kemampuan yang dari Tuhan untuk kami berkarya di tempat ini untuk pemberian hormat bagi anak Tuhan. Terima kasih Bapak Kristus, kami bersyukur Tuhan. Semua berkat bagi kami hari ini. Akhirilah doa kami ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak diri kami keseluruhannya, mari kita perdengarkan dan dengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Naomi Sitanggang, itu dari kelas 9G. Waktu dan tempat kami sediakan. Memisahkan dari kasih
Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, kita masih angkat pujian satu lagi. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama untuk menutup ibadah, sama-sama berdoa. Bapa kami, kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan di akhir ibadah kita ini. Mari kita mengangkat tangan. Berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, dengan persekutuan kebersamaan bersama Roh Kudus yang menyertai kita saat ini, besok bahkan kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom bersama anak didik kami.
Puji Tuhan kita dapat beribadah hari ini, dan informasi untuk kita akan masuk ujian tengah semester. UTS akan diadakan minggu depan. Siap-siap, tetap banyak belajar dari sekarang supaya dapat nilai yang bagus, dan tetap semangat untuk ibadah kita. Masih akan kita lanjutkan. Mungkin selesai UTS minggu ini kita tidak ada ibadah karena kita dalam masa ujian tengah semester. Sampai jumpa 2 minggu dari sekarang. God bless you, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.